Halo Tidas, kembali lagi di Expos Eksekutif Podcast BMKM Tidar 2021. Nah, di episode kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Karena biasanya kan itu kepala departemen gitu. Ini kepala bidangnya, atau sekarang jadinya biro. Kenapa biro? Nanti kita tanyain sama orang ini. Selamat datang, Oko Banowo. Oke, tadi nggak perlu kenalan ya? Iya, perlu dong. Udah disebutkan kan tadi? Iya, itu namanya spill. Oke, perkenalkan nama saya Oko Banowo. Lupa sama Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 dan kebetulan di BMKM 2021 ini saya diamanai untuk menjadi Kepala Biro Medinfo. Begitu Mas. Ya, dengan Mas Jawad juga. Nah, tadi kan udah kenalan sama Mas Oko menjadi Kepala Biro Medinfo. Medinfo itu apa, Mas? Oke, jadi sebelumnya itu waktu ini saya sedikit cerita ya. Boleh. Awal kenapa saya masuk ke BEM dan saya menjadi Kepala Biro Medinfo itu sebenarnya Mas Ali itu berkunjung ke kosan saya, terus ngobrol-ngobrol dan ya sharing-sharing lah intinya situ. Terus kebetulan saya ditawari atau ya diajak lah, ayo ikut BEM 2021. Terus saya tanya, kira-kira kalau misal saya ikut BEM KM mau diletakkan di mana gitu. Terus Mas Ali menunjukkan strukturnya di situ dan memang strukturnya itu saya lihat berbeda dengan BMKM dari tahun sebelumnya gitu. Di situ ada Biro Medinfo lah yang menurut saya itu baru lah. Biro Medinfo yang sejajar dengan bendahara dan kesekretariatannya. Terus awalnya juga saya tidak tahu itu Medinfo itu niatnya Mas Ali itu mau dibawa kemana itu, tujuannya apa kok dibentuk Medinfo. Terus Mas Ali itu menjelaskan bahwa Medinfo itu tujuannya itu karena ingin membangun relasi kepada media partner atau ya media massa yang ada di Magelang maupun di kampus itu sendiri gitu. Terus Medinfo juga di situ ada 3 bagian di bawahnya, yaitu ada aplikatif, kreatif, dan jurnalistik. Nah, di situ saya bertanggung jawab untuk mengkoordinasi ketiga itu. Dan yang paling penting itu ya membentuk citra BMKM itu sendiri itu, Mas. Berarti Medinfo itu media dan informasi. Iya. Yang memberikan informasi tapi dalam bentuk kreatif, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi keresahan awal kenapa kok Medinfo dibuat itu karena ya itu. Jadi sebelumnya Mas Ali itu pernah bercerita bahwa dulu itu jadi apa ya, bidang humas atau apa ya? Humas kayaknya. Ya pokoknya itu tuh jadi departemen yang ya jadi departemen lah. Nah tapi tugasnya itu mencakup semua sehingga dibentuk struktur yang sejajar dengan bendahara dan kesekretariatan itu, karena kita ya mencakup semua departemen yang ada di bawahnya. Jadi semua acara-acara yang dilakukan oleh departemen lain atau bidang lain kita selalu ada di situ. Terus kalau ngomongin tadi Medinfo udah dijelasin secara umum ya, secara umum. Kalau di Medinfo sendiri ada program kerja nggak sih? Kalau program kerja itu kan mungkin ya, kalau menurut saya program kerja itu yang dilaksanakan ya udah selesai gitu. Tapi di Medinfo ini program kerjanya itu yang berkelanjutan, jadi seperti agenda rutin gitu. Kayak semisal aplikatif, dia mengelola Instagram, ininya media-media sosial lah, dia yang mengkoordinasi itu. Terus ada jurnalis, dia yang merilis ketika ada acara apa BEM atau hal-hal yang terkait kejadian-kejadian yang ada di kampus itu sendiri. Jurnalis itu membuat press release gitu, terus di-upload di
web BMKM itu sendiri. Kalau semisal kreatif itu kayak semisal ya bagian mengedit lah, bagian mengedit kayak semisal flyer atau feed Instagram itu sendiri gitu. Ya kreatif itu kan Jawa. Oke, sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu tadi udah dijelaskan sama Mas Oko secara singkat ya. Yeah. Kenapa Medinfo itu tuh beda dengan bidang lainnya? Kenapa Medinfo biro gitu loh? Yeah. Kenapa di struktur organisasi BMKM tahun ini Medinfo itu biro gitu? Ya itu bahwasannya dari BEM ya evaluasi dari BEM tahun kemarin itu dilihat dari tugas-tugas yang diemban atau hal-hal yang dilakukan oleh Medinfo itu sendiri itu tidak sesuai ketika sejajar dengan departemen yang lain, karena memang Medinfo itu ya kerjanya atau tugasnya ya mencakup semuanya. Jadi ketika departemen melaksanakan acara apa, Medinfo ada di situ, baik dokumentasi, membuat flyer ataupun membuat berita itu tersebut, press release dari acara itu gitu. Jadi ketika sejajar itu nggak sesuai gitu, kayak nggak adil lah. Karena Medinfo itu berarti kayak memfasilitasi semua bidang iya, seperti itu. Iya. Karena ya tidak bisa dipungkiri, karena setiap bidang, setiap departemen ketika mengadakan acara pasti mereka tuh butuh dokumentasi, mereka pasti butuh flyer, mereka pasti butuh entah itu video dan lain sebagainya. Nah itu larinya kemana? Ke Medinfo, dan hampir semuanya, bahkan semuanya lah itu butuh itu gitu. Iya betul banget sih emang. Kalau ngomongin tadi udah dibutuhkan dan sebagainya, dan kayak seumpama di kreatif dimintain tolong untuk buat flyer, terus kayak nanti jurnalistik yang membuat redaksi yang langsung ke TKP kalau ada program kerja dari bidang gitu. Terus kalau yang aplikatif nanti yang memberitakan di sosial medianya, yang mengupload ke sosial medianya. Mungkin kendala yang dihadapi ketika dari awal, ketika Oppo menjabat menjadi kepala biro sampai sekarang, ada kendala yang dihadapi nggak sih? Oke, kalau semisal kendala itu banyak mas, banyaknya. Ya dilihat lagi karena Medinfo ini kan baru, maksudnya baru dalam artian itu dia itu dalam struktur itu sejajar dengan biro bendahara dan kesekretariat. Apa deh audiensnya? Jadi sebenarnya budaya sih, kebiasaan yang harus kita ubah oleh manusia-manusia yang ada di BEM itu sendiri gitu loh. Karena kan di BEM tahun sebelumnya itu kan itu sejajar, itu kan sejajar sehingga tidak ada alur yang jelas gitu, sehingga di tahun ini dibuat sedemikian rupa, tapi mereka belum tahu bahwasanya ini ada alurnya gitu. Alurnya gini, ada SOP-nya gini. Cuman karena tahun dulu kebiasaannya tidak seperti itu, sehingga ya itu saya harus membentuk kebiasaan yang baru gitu. Bahwasanya Medinfo itu sekarang menjadi biro, dan ketika kalian menghubungi Medinfo atau ingin membutuhkan Medinfo dan lain sebagainya, semua itu ada SOP-nya, semuanya ada tahap-tahapnya, sehingga semuanya itu bisa terkoordinir dengan rapih gitu loh. Berarti membangun kebudayaan baru ya? Iya, sulit ya? Sulit. Apalagi ini anggotanya banyak banget gitu mas. 111 ya, sangat banyak sekali gitu. Ya itu membentuk kebiasaan yang baru gitu. Itu memang susah. Kadang ya dari bulan-bulan sebelumnya ketika BEM ini sudah berjalan sampai sekarang itu banyak yang tidak sesuai dengan SOP-nya gitu loh mas. Makanya saya mengingatkan buat teman-teman atau departemen yang lain bahwasanya itu Medinfo itu punya SOP. Ketika kalian membutuhkan apa itu ada SOP-nya, dan ya sudah dijelaskan gitu loh. Makanya tolong ini ada kebiasaan baru gitu, dan kalian harus mengikuti alurnya gitu. Oke? Tapi memang kalau seumpama saya sendiri ya, saya merasakan memang cukup kompleks. Kalau seumpama memang itu dijadikan satu departemen, ya orangnya agak kesulitan ya gitu. Ngomong-ngomong tentang media dan informasi ya, kan anak-anaknya itu orang-orang di dalamnya kan anak
kreatif gitu Iya. ya, yang bekerja di bidang kayak videografi, fotografi, bahkan editing gitu ya. Itu sebenarnya kalau semua dari yang luar pengen ngajakin kerja sama itu bisa nggak sih? Bisa banget. Jadi di Medinfo itu sendiri memang, ya ini saya senangnya kenapa kok saya mau ketika diajak atau ya bergabung dengan BEM ini, karena strukturnya itu cukup jelas gitu mas, cukup tertata dengan rapi sehingga oh ya bagus gitu loh. Karena sebelumnya itu memang tidak pernah terpikirkan seperti ini, karena sebenarnya ketika kita sudah membentuk ini itu udah gampang lah, mengkoordinasinya itu udah gampang dan komposisinya juga udah pas. Yang jurnalistik, yang kreatif, yang aplikatif, semuanya itu saling berkesinambungan gitu, saling apa ya, bekerja sama, simbiosis mutualisme. Jadi kalau misal ada teman-teman yang dari luar mau ngajak kerja sama dengan Medinfo itu boleh banget, bisa hubungi saya atau Mas Jawad atau Mas Ucup atau Mbak Dira gitu. Mau bikin video profile bisa, bikin ya apapun lah. Karena di bidang itu ya. Sesuai dengan skill kita lah, editing, video, foto gitu. Kalau ngomongin apa namanya, Medinfo kan Mas O kan menjadi kepala biro dan membawahi 3 departemen atau 3 bagian kalau di biro ini ya, namanya 3 bagian, ada kreatif, jurnalistik, sama aplikatif. Nah itu kan anggotanya juga cukup banyak ya. Bagaimana cara Oppo Banowo mengkoordinasikan gitu, mengkoordinir? Bagaimana cara saya mengkoordinir atau mengkoordinasikan? Memang sangat banyak sekali. Itu ada 3 bagian, dan 3 bagian itu sendiri juga mempunyai anggota yang cukup banyak. Bagaimana cara saya mengkoordinasi? Yaitu saya melalui Mas Jawad selaku ketua kreatif, saya melalui Ucup selaku ketua jurnalistik, saya melalui Mbak Dila, saya menanyakan kira-kira ada kendala apa, dan saya jujur akan gimana ya, bukan marah sih, tapi lebih akan merasa sebel tapi nggak marah. Ya ini tapi nggak marah. Kayak ketika ada anak-anak atau di departemen lain yang meminta entah itu flyer, dokumentasi atau delegasi dari anak Medinfo yang tidak sesuai dengan SOP itu sendiri, saya akan tidak terima dengan hal itu, karena ketika kalian menyepelekan SOP yang sudah dibuat Medinfo, saya rasa Medinfo tidak akan berjalan semaksimal itu gitu. Kenapa kok dibuat SOP ya? Karena supaya gampang mengkoordinasinya gitu. Karena kan kembali lagi meskipun anggotanya banyak, tapi memang kerjaannya juga banyak gitu ya, mengkoordinasi semua bidang gitu. Iya benar. Ini memang harus dibentuk SOP itu. Gitu. Iya. Mungkin pertanyaan akan terakhir, karena belum terakhir ya. Yang akan terakhir kan, BMKM kan menjadi organisasi yang mengkoordinasikan satu universitas gitu kan. Dan di himpunan, mungkin di BEM atau di Ormada, Ormawa, KM gitu ya. Nah itu banyak kan orang-orang atau teman-teman yang di situ bekerja di bagian kreatif gitu ya, di bagian informasi dan sebagainya. Sekarang masih kesulitan dalam artian kayaknya aku punya kesulitan, contohnya kayak kemarin yang evaluasi dari kemarin dari Humas dan editingnya itu tuh sama gitu, media dan informasinya tuh sama, Humas dan medianya sama. Mungkin pesan dari Mas Topo buat teman-teman yang ada di himpunan atau di Ormada. Maksudnya bagian yang mungkin tugasnya itu hampir sama seperti ini. Gimana sih caranya supaya gampang membuat dirinya? Ya itu Mas, kembali lagi. Sebenarnya kenapa kok hal-hal yang berhubungan dengan editing dan lain sebagainya lah, Instagram itu karena ada one man show, bukan one man show, tapi karena banyak yang mengandalkan orang itu gitu, sehingga kayak orang-orang tuh merasa bahwa aku tidak sanggup, udahlah orang itu aja, aku percaya orang itu. Padahal orang-orang yang dianggap mampu itu sebenarnya ya capek gitu. Mereka ingin, ayo dong kamu juga harus bekerja gitu. Makanya kenapa kok sering terjadi masalah atau lain sebagainya itu karena tanggung jawabnya itu dibuat oleh satu orang. Karena kadang
editing itu kan memang setiap orang itu beda-beda gitu kan, beda-beda, ada yang suka warna ini, ada yang suka warna ini, sehingga gitu ya kalau misal ini sudah memegang ini ya udah ini aja. Makanya kalau misal lebih gampang ya harus punya tanggung jawab masing-masing kan. Misal kalau misal di himpunan itu kan mungkin lebih kecil lah, Instagram paling kan story. Nah menurut saya itu biar lebih gampang itu ada bagian itu mungkin ngedit feed sama story itu beda, dan story itu saya rasa harus dibuat udah jauh-jauh hari gitu. Hari besar itu sudah mengumpulkan itu, terus di feed Instagram pun harus paling enggak itu kita rembuk kita itu mau membranding Instagram itu seperti apa, warna itu penting, warna. Jadi ketika kita mau membranding warna, misal warna merah ya semuanya harus merah, merahnya seperti apa, karena merah juga banyak merahnya seperti apa, dan kalau bisa malah itu dibikinkan template gitu mas, template yang warnanya pun sama gitu loh. Jadi semuanya bisa ngedit gitu loh, tinggal del gitu. Itu sih. Mungkin karena emang apa ya, kalau keresahan dari teman-teman yang ada di himpunan atau di BEM yang kadang kayak Instagramnya macet dan sebagainya, karena memang kebanyakan yang editing sama humasnya itu jadi satu ya, jadi satu. Mungkin bisa menjadikan referensi buat periode selanjutnya di BEM. Sekarang kan dijadikan biro kalau teman-teman yang ada di himpunan ngerasa media dan humasnya itu penting dan memang evaluasinya sama gitu, yang kerja satu orang dan sebagainya, itu bisa dijadikan referensi kan. Benar, bisa dicontoh lah. Dan Mas Jawa juga selaku dulu menjadi kreatif di himpunan ya, gimana perasaan pasti beda Ya, pasti beda banget. Pasti beda. Di sini mungkin lebih terstruktur, lebih tertata, sehingga memang tidak ada, mungkin ada beban tapi nggak seperti itu. Iya betul sih, benar sih, karena semuanya itu sudah terjadwal jauh-jauh hari gitu kan. Kita bikin SOP juga kan, Hamin berapa kamu harus sudah mengabari gitu kan. Makanya seperti itu. Dan media itu penting, kembali media itu penting, karena kalau semisal nggak ada Instagram, nggak mungkin orang-orang tahu bahwa ada BEM gitu. Iya benar, bahwa ada himpunan ini gitu kan. Karena hampir 90% mungkin ya, kalau semisal mau cari himpunan pasti larinya ke Instagram. Ya kan, mencari di Instagram. Kalau semisal nggak ada Instagramnya, dia mungkin menganggap bahwa itu nggak ada. Apalagi di era pandemi ya, 100% bahkan bisa dibilang seperti itu untuk bentuk promosi dan informasi yang melalui sosial media. Dan yang paling utama itu Instagram. Gitu. Mungkin pesan terakhir dari Mas Oko buat atau harapan kali ya, harapan untuk Biro Medinfo tahun ini di BEM. Kalau harapan saya itu ya yang pertama mungkin menjadikan kebiasaan yang baru, mewujudkan kebiasaan yang baru, bahwasanya Medinfo itu sekarang sudah menjadi biro, dan semoga apa yang sudah kita susun sebelumnya, agenda-agenda yang sudah kita susun sebelumnya semuanya konsisten gitu loh, akan berjalan sampai periode ini berlangsung gitu. Dan semoga tidak ada keresahan atau tidak ada yang merasa bahwasanya beban itu ditanggung oleh satu orang saja gitu. Saya harap semuanya itu sudah membentuk apa ya, branding yang sama gitu, punya pandangan yang sama. Kita sudah membentuk warna ini ya udah kita warna ini, kita membentuk seperti ini ya kita harus seperti ini. Jangan ada yang namanya egois lagi gitu. Enggak, kayak gini tuh jelek gitu. Padahal kan kita sebelumnya sudah membahas itu. Oke, berarti udah. Terima kasih Oko Banowo selaku Kepala Biro Media dan Informasi yang sudah ngobrol tadi, udah panjang lebar dan asik sekali. Dan ternyata pertanyaannya udah habis dan ngobrolnya juga udah habis. Terima kasih buat teman-teman yang dari awal sampai sekarang stay tune, dengerin kita, atau mungkin lagi nonton kita di YouTube. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan share di sosial media kalian semuanya. Jangan lupa sama aktifkan lonceng notifikasi YouTube BMKM Multidar 2021 ini. Terima kasih buat Mas Jawad yang sudah meluangkan waktunya juga. Bukan ya. Anda yang meluangkan, sudah yang membuat waktu. Iya, mengaturkan. Jadi sebenarnya
fun fact ya. Fun fact. Katanya saya dengan Mas Jarod itu sebenarnya Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini udah closing rapong ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen lagi. Bye bye. Sampai jumpa di Expose berikutnya. Bye bye. Hey.